Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah yang akan kita dengarkan pada kebaktian kita pada saat ini, pada minggu ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 42 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Sebagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Maka mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Mazmur adalah kumpulan syair-syair yang menjadi lantunan pujian kepada Allah. Syair-syair ini adalah ungkapan-ungkapan pengalaman keagamaan atau keyakinan dari setiap penulis di kitab Mazmur ini. Dan kitab Mazmur bukanlah tulisan atau risalah-risalah dogma atau ajaran tentang keagamaan. Atau secara umum kitab Mazmur bukanlah berbentuk khotbah-khotbah keagamaan. Mengapa Mazmur atau kitab Mazmur ini menjadi menarik? Karena pada awalnya ini merupakan syair atau perkataan yang lahir dari ungkapan yang dirasakan secara pribadi oleh para pemazmur. Tetapi kemudian itu bisa dirasakan, bisa dipahami oleh segenap orang percaya yang mendengarnya. Oleh sebab itu sering dikatakan, kitab Mazmur adalah iman yang dibagikan, menjadi iman semua orang, menjadi pengalaman iman semua orang percaya. Oleh karena kayanya makna atau arti perkataan dari pemazmur ini tentang perbuatan Allah, dan itu bisa menyentuh setiap hati, bisa memberikan rasa damai, rasa aman. Itulah sebabnya kitab Mazmur diambil dan dipergunakan sebagai puji-pujian di bait Allah atau di rumah Tuhan, sebagai lagu bersama atau sebagai lagu yang dilakukan semua umat. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, pengalaman keagamaan atau keyakinan pribadi menjadi pengalaman keyakinan semua umat, semua orang percaya, ketika itu menjadi puji-pujian yang disampaikan kepada Allah. Saudara-saudara, apa jantung dari kitab Mazmur yang membuat kitab Mazmur ini begitu hidup dan menjadi ayat-ayat yang begitu sering dikutip atau dipetik oleh setiap orang percaya? Kita tahu bahwa para rasul atau murid-murid Yesus sering mengutip dari kitab Mazmur untuk menunjukkan siapa Yesus. Misalnya dari Mazmur 16, 28, 30, 40, dan yang lain-lain. Bahkan Yesus pun mengutip juga dari kitab Mazmur. Antara lain misalnya dari Mazmur 8 ayat 3, di mana dikatakan di sana, dari mulut bayi-bayi dan anak penyusu Allah membangkitkan kekuatan. Juga perkataan Yesus di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah sesuatu yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 2. Jadi jantungnya apa? Jantung dari kitab Mazmur adalah pengetahuan tentang Allah.
Bagaimana Allah yang diungkapkan oleh para pemazmur? Siapa dan bagaimana Allah yang mereka pahami dan mereka alami? Bagaimana cara Tuhan bertindak? Bagaimana sikap Tuhan? Para pemazmur ini banyak mengungkapkan perasaan mereka tentang kemahakuasaan Allah, kemahahadiran Allah, kemahatahuan Allah. Mereka memahami bahwa Allah itu adalah sebagai Allah yang membela. Mereka juga memahami Allah sebagai Allah yang menjadi juru selamat. Mereka juga mengenal Allah itu Allah yang murah hati, Allah yang setia, Allah yang adil. Pemazmurlah yang memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas sejarah. Pemazmur juga memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Pemazmur memperkenalkan Allah yang bekerja melalui Musa, Allah yang membuat perjanjian, Allah yang memberikan kepada Israel tanah perjanjian. Dan pemazmur mengenal Allah, bahwa Allah itu adalah Allah pembela umatnya. Jadi saudara-saudara, pengenalan atau pengetahuan tentang Allah itu bagi para pemazmur dianggap mereka sebagai sebuah keistimewaan, sehingga perkataan mereka tentang Allah dalam syair-syair mereka begitu spontan, begitu langsung, begitu lugas, dan penuh dengan keakraban. Pengenalan kepada Allah itu membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Itu juga lah yang kita lihat dalam nats kita pada minggu ini, pada khotbah ini, yang diambil dari Mazmur 42 dari ayat 1 sampai ayat 6. Begitu lugasnya perkataan itu, begitu dekatnya, begitu akrabnya hubungan dari pemazmur ini dengan Allah. Seperti yang kita lihat tadi, seperti dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Air mataku menjadi makananku. Jiwaku gundah gulana. Jiwaku tertekan dan gelisah. Kemudian ditutup oleh pemazmur dengan mengatakan, aku berharap, aku bersyukur, Allahku penolongku. Ini adalah perkataan yang keluar dari perasaan seseorang yang begitu tak tertahankan dan diarahkan kepada Allah. Saudara-saudara, jika kita membaca nats ini merupakan ungkapan pemazmur yang melihat adanya ancaman atau persoalan yang begitu besar akan datang. Sehingga ada rasa kecut, ada rasa gundah, ada rasa tertekan dan rasa takut. Muncul kecemasan. Dan karena itu, dia segera mencari pertolongan dan merindukan kehadiran Allah untuk membela dia. Pemazmur di sini berada di situasi yang begitu mendesak, membuat dia harus mencari Allah. Karena apa? Karena tanpa Allah dia akan mati. Itu seperti dikatakan dalam nas tadi, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Itu berarti berada pada posisi yang mencekam. Karena kita tahu, jika rusa yang haus tidak segera mendapat air, dia pasti mati. Begitulah posisi pemazmur di sini. Jika dia tidak segera menemukan Tuhan, dia pasti akan mati. Saudara-saudara, apa yang membuat seseorang begitu gelisah, begitu gundah gulana, begitu penuh air mata, sehingga membuat dia begitu merindukan Tuhan, dan hanya dengan mengandalkan Tuhan atau bersama dengan kekuatan Tuhan, baru dia bisa diselamatkan. Kita mencoba memahami lebih lanjut apa sebenarnya yang dialami pemazmur ini sehingga dia begitu menderita. Yang pertama, kehidupan yang dihimpit atau kehidupan yang dihimpit oleh masalah. Kita mengetahui bahwa kehidupan orang percaya bukanlah hidup yang lepas dari masalah. Hidup orang percaya tidak senantiasa mulus, bukan tanpa hambatan,
Tetapi kadang dalam hidup ada masalah yang membuat kita tercekat, tertekan, gundah gulana, hidup dalam lingkaran masalah yang sangat hebat. Misalnya, saat-saat ini bisa saja seorang suami tiba-tiba diputus mata pencahariannya. Mungkin dia kena PHK, atau mungkin bisa usahanya bangkrut dan utangnya banyak. Karena hal tadi membuat ekonomi menjadi seret dan kurang sehat. Dan karena ekonomi yang kurang sehat bisa mengakibatkan rumah tangga menjadi kurang harmonis. Karena rumah tangga kurang harmonis, akibatnya bisa meninggalkan suami atau istri meninggalkan rumah tangga. Dan ketika masalah rumah tangga ini semakin keruh, anak-anak mulai bertingkah, anak-anak mulai kurang terkontrol. Akibatnya anak-anak jatuh ke dalam masalah kecanduan obat atau kecanduan narkoba. Dan karena masalah narkoba ini, anak-anak tersebut mungkin bisa menjadi masuk penjara. Satu masalah menimbulkan masalah lain. Satu masalah bisa menimbulkan 5 atau 6 masalah. Terjadi kegetiran hidup. Ketika masalah itu datang dan begitu beratnya, hidup ibarat di padang gurun yang sebenarnya tak layak lagi ditempati. Karena dia adalah padang gurun, tidak mungkin lagi ada tumbuh di atasnya apapun. Karena hidup dalam masalah yang begitu berat membuat susah hidup itu berkembang dan menjadi baik. Tidak mungkin didapatkan buah dari kekeringan seperti itu. Saudara-saudara, jika orang yang mengalami kemelut penderitaan atau masalah itu adalah orang yang beriman, yang sangat akrab bergaul dengan Tuhan, disinilah mungkin terucap perkataan ini, aku merindukan Allah, jiwaku haus akan Allah. Saudara-saudara, jika saudara hidup dalam kemelut yang besar, sepertinya tidak tertolong lagi. Semua keluarga, kerabat, sahabat, tidak ada lagi yang bisa diharapkan memberi bantuan pertolongan. Ketika kesesakan itu tidak tertahan lagi, datanglah kepada Tuhan. Sering terjadi dalam kehidupan kita, ketika semua terlihat solid, ketika semuanya terlihat baik, utuh, kuat, kadang cahaya Tuhan tidak dapat menembus kehidupan kita. Terang Tuhan tidak berarti apa-apa buat kita. Tetapi ketika hidup kita mulai goyah, dan kita mengalami benturan-benturan yang luar biasa keras, dan membuat hidup solid dan utuh tadi menjadi retak-retak, bisa saja dari retakan-retakan itu cahaya Tuhan masuk dan terang Tuhan mulai membekas dalam kehidupan kita. Cahaya itu mulai memberikan kehangatan kepada kita, kepada jiwa dan kepada kehidupan, sehingga kita semakin merindukan kehadiran Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi percaya bahwa cahaya Tuhan itu bisa menuntun kita pada jalan-jalan yang menuju kemenangan, keluar dari segala kemelut dan penderitaan yang kita alami. Tentu kerinduan kita kepada Tuhan tidak bisa seketika mengembalikan semua yang dulu itu hilang, seketika mengembalikan semua yang ada dulu. Tetapi sinar terang dari Tuhan tentu mampu menuntun kita untuk mulai menata kehidupan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bermutu, ke arah hidup yang lebih berpengharapan, ke arah hidup yang mau mengalami kemenangan, yang bisa menjauhkan kita dari segala kegalauan, kegelisahan, dan cahaya itu akan menuntun kita untuk memiliki hidup agar kita mampu mengucap syukur atas kehidupan yang kita alami. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, apa dikatakan di sana?
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hendaknya undangan Tuhan ini adalah ajakan Tuhan untuk menggerakkan hati kita agar menyadari ada pertolongan bagi setiap orang yang bersedia ditolong. Ketika ada kemulut dan masalah yang begitu berat, begitu membuat cemas, begitu mengganggu kehidupan kita, jangan ragu, melangkahlah, langkahkan kakimu, serahkan hidupmu kepada Yesus. Kita akan menemukan kemenangan, kita akan menemukan kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mungkin hal yang dialami oleh pemazmur adalah apa? Ketidakadilan yang dialami oleh orang yang lemah. Ketidakadilan yang dialami oleh orang yang lemah dalam status ekonomi atau status sosial. Saudara-saudara, bisa saja dalam nas ini, pemazmur ini adalah orang yang lemah, hidup dalam kesederhanaan. Tapi kita mengetahui dalam Alkitab banyak dituliskan di sana tentang kaum yang miskin, kaum yang lemah, kaum yang menderita. Tetapi mereka kuat dan mampu mengatasi kemulut mereka. Dan sekaligus kaum-kaum yang lemah ini mampu mempertahankan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saat ini juga saya banyak mengenal pribadi-pribadi yang hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam taraf secukupnya. Tapi mereka hidup dalam kebahagiaan. Mereka hidup dalam hidup yang mampu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Dalam kesederhanaannya mereka mampu menjaga hidup yang benar tanpa kompromi. Dan mereka tidak mau terprovokasi kepada keinginan nafsu dunia. Dan dari mereka saya melihat ada kesungguhan bahwa mereka merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya perlindungan mereka. Saudara-saudara, jadi apa yang membawa kegundahan dan kegelisahan? Pemazmur di sini adalah orang yang lemah, tetapi orang yang berpikir benar dan hidup secara benar. Dan orang yang lemah akan merasa terancam hidupnya jika dia melihat dan merasakan ada ketidakadilan terjadi di sekitarnya. Itulah yang membuat menderita. Ada ketidakadilan di sekitar kehidupan mereka. Ada rasa ketakutan bagi orang yang lemah jika orang yang berkuasa itu adalah orang yang jahat. Ada ketakutan bagi orang yang lemah jika raja itu adalah orang yang semena-mena. Ada ketakutan bagi orang yang miskin jika penguasa itu adalah orang yang semena-mena. Dan orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang menindas. Ada ketakutan bagi orang-orang yang tak berdaya jika ada tuduhan-tuduhan, ada fitnahan-fitnahan yang tidak benar. Itu akan membuat mereka tidak mampu menanggungnya dan tidak mampu menahannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang menghadapi wabah penyakit yang luar biasa menakutkan. Kita bisa katakan itu sebagai bencana kepada dunia. Tapi kita mengerti bahwa bencana ini terjadi dan membuat cemas semua orang. Bencana ini bisa saja mengenai siapa saja tanpa pandang bulu. Bencana ini seperti bencana alam. Bencana alam itu tidak melihat siapapun, baik kaya, miskin, pintar, bodoh, tua, muda, semuanya terancam, bisa mengenai kepada semuanya. Memang ini menyakitkan, tetapi ini mengena kepada semua orang dalam bencana itu. Ada yang lebih menyakitkan. Apa itu? Adalah bencana yang diciptakan atau dilakukan manusia kepada manusia lain. Kejahatan manusia atau bencana yang diakibatkan kejahatan manusia hanya menyasar kepada orang-orang tertentu, tidak kepada semua orang. Kekejaman perang lebih menyakitkan karena apa? Karena dia pilih-pilih orang. Perang lebih menyakitkan karena apa? Karena diarahkan kepada sebagian orang, tidak dialami oleh semua orang. Jadi hal ketidakadilan, bencana yang dilakukan manusia itu lebih menyakitkan.
saudara-saudara, sangat menggenaskan. Dan pasti kita akan merasa tidak adil kalau karena keyakinan atau karena agama kita harus tersisih, kita ditolak, tidak diperhitungkan. Adalah suatu hal yang sangat menyakitkan karena kita tidak mampu memberikan suap. Kita harus gagal, kita harus hilang, kita harus dilupakan. Ini sungguh suatu ancaman. Sungguh tidak adil karena kita lemah dan kita tidak punya apa-apa, kita menjadi korban. Jadi saudara-saudara, bagi orang yang lemah, bagi orang yang kurang, masalah martabat, masalah hak adalah hal yang sangat mereka perjuangkan. Kegundah gulanaan terjadi ketika keadilan dipatahkan. Inilah penderitaan yang paling berat, yang sungguh-sungguh harus ditangani oleh Tuhan. Inilah kejahatan manusia itu. Hukum seharusnya jelas menjadi tidak jelas, itu akan mengakibatkan kecemasan. Hukum yang seharusnya rasional menjadi tidak rasional, itu mengakibatkan ketakutan. Hukum yang seharusnya tegas, dipatuhi dan menjadi tidak tegas, itu pastinya mengakibatkan kegundah gulanaan. Hukum yang seharusnya memberikan rasa aman dan tentram kepada semua orang itu, tetapi hanya itu bisa dirasakan, atau itu hanya berlaku kepada segelintir orang, pasti akan terjadi keresahan, pasti akan terjadi kegalauan. Ada ketidakadilan, inilah yang dirasakan pemazmur. Dan kepada siapa dia mengadu? Dia mengadu kepada Tuhan. Karena apa? Karena ini perkara yang tidak bisa dia tanggung. Karena ini perkara yang hanya bisa dikuatkan, ditahannya jika Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan pemazmur paham, jeritan penderitaan karena ketidakadilan pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita juga membaca dalam nas ini, pemazmur mengalami persekusi. Dia dihakimi secara semena-mena oleh karena keyakinannya. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Mana kekuatan Allahmu? Dipertanyakan bagaimana kemahakuasaan Allah menolong dia yang lemah itu. Jadi saudara-saudara, pemazmur di sini meminta pertolongan Tuhan agar dia hidup dalam kepantasannya, agar dia hidup dalam martabatnya yang harusnya dijaga, dilindungi oleh hukum dan keadilan yang ada. Kerinduan di sini adalah merupakan harapan adanya kekuatan yang solider. Jadi pemazmur merindukan, menginginkan, haus akan Allah yang punya kekuatan dan solider terhadap penderitaannya. Pemazmur di sini mengharapkan kehadiran Allah yang solider itu mau berbagi tempat dengan dia, mau berjuang bersama-sama dengan dia, mau melepaskan dia dari penderitaan hidup itu. Dia merindukan Allah yang solider, Allah yang ikut merasakan penderitaan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kerinduan yang dikatakan oleh pemazmur di sini adalah kerinduan akan Allah yang ikut serta di dalam penderita kecemasannya. Allah yang solider, artinya Allah yang berdiri sejajar dengan kita, Allah yang berdiri di samping kita, Allah yang berjuang di pihak kita. Oleh karena Allah berjuang bersama-sama dengan kita, kita tidak dikelilingi lagi oleh kehampaan. Kita tidak berjuang lagi dengan nasib buta. Kita tidak berjalan lagi dalam nasib kosong. Kita yakin bahwa kita akan diserahkan, bahwa penganiayaan, ketidakadilan itu akan menyerah. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah yang solider senantiasa menyertai langkah-langkah kita. Kita yakin jika Allah yang solider itu, yang kita rindukan itu bersama-sama dengan kita, kita akan dilindungi,
kita akan diusung, kita akan dikelilingi, kita akan diperintah, kita akan ditunggu oleh kemenangan yang berada di pihak kita. Allah yang solider itu mengatakan Allah yang turut menderita dengan kita, yang mau berkorban untuk kita, yang mau berjuang dan memenangkan masa depan kita. Kita mampu hidup, kita mampu menang jika Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita menunggu, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita berusaha hidup dalam permusuhan, bagaimana kita berusaha hidup dalam kesesakan. Itulah kepercayaan kita kepada Allah yang solider itu, karena Dia akan menuntun kita, memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk melewati dan memenangkan semua persoalan dan masalah yang kita hadapi itu. Saudara-saudara, siapakah Tuhan yang kita rindukan itu? Sebenarnya siapakah Tuhan yang solider itu? Kita pasti mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang solider itu, bahwa Yesuslah kekuatan yang solider itu. Kita sudah melihat bagaimana solidaritas Yesus kepada kita. Kita sudah melihat bagaimana kesediaan Kristus untuk berbagi dan merasakan penderitaan kita. Kita sudah melihat bagaimana Kristus mau berkorban untuk kita. Dan melalui kebersamaan kita dengan Kristus, maunya Kristus hidup dengan manusia, di situ juga kita melihat bagaimana Allah yang solider itu. Saudara-saudara, jika dikatakan aku merindukan Tuhan, itu apa? Bahwa kerinduan itu adalah kepada Tuhan yang berkuasa, yang mendatangkan keadilan. Bahwa Kristus bukan hanya mengalahkan ketidakadilan itu, tapi kita melihat bahwa Kristus menanggung ketidakadilan itu. Dan Kristus berjuang mengganti ketidakadilan itu guna mewujudkan dunia yang bisa ditinggali dengan rasa aman dan nyaman. Kristus berkorban untuk mengalahkan ketidakadilan yang bisa mencemaskan, membuat orang menjadi gundah gulana itu. Kristus harus mati karena ketidakadilan itu. Tetapi kemudian apa? Dia bangkit mengalahkan ketidakadilan dengan apa? Dengan menaburkan kasih, dengan menawarkan kasih ke tengah-tengah dunia. Dia mati, tapi dia bangkit menunjukkan kasihnya. Karena apa? Karena dengan kasih yang dia tunjukkan itulah dunia bisa menemukan kebenaran, dan karena dengan kasih itulah ketidakadilan itu bisa dikalahkan. Saudara-saudara, itu yang dilakukan Yesus yang solider itu. Dia datang dengan kasih, dia mengalahkan rasa kecemasan. Dengan kasihnya dia mengalahkan rasa tertekan. Dengan kasihnya dia menghilangkan semua kegundah gulanaan orang yang lemah. Dengan kasih dia menanggung dan memperjuangkan. Dengan kasih dia menunjukkan bagaimana perjuangan yang dilakukannya itu agar menciptakan dunia menjadi dunia yang layak untuk ditempati dan ditinggali. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang hendak dikatakan di sini, bahwa Yesuslah Allah yang solider itu. Yesuslah yang mau bersedia berkorban dan berjuang bersama-sama dengan orang yang menderita itu. Agar apa? Agar dunia ini menjadi dunia yang ada damai. Agar dunia ini menjadi dunia yang ada pengampunan. Agar dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kepedulian. Dengan apa ditunjukkannya itu? Dengan kasih yang ditaburkannya. Dengan kasih dia berjuang. Dengan kasih dia mengalahkan segala kecemasan. Bahkan dengan kasihlah dia bisa mengalahkan maut bagi kehidupan manusia. Itulah yang dirubah Yesus. Kegelisahan dunia itu, ancaman itu, Yesus berjuang mengorbankan nyawanya agar setiap orang mendapat tempat sebagai kepunyaan Tuhan, agar setiap orang dijaga martabat dan kepantasan hidupnya. Yesus
menunjukkan dengan kasih itu ada kepantasan bagi manusia. Yesus menunjukkan bahwa kepantasan manusia itu bukan karena kemampuan, bukan karena prestasi manusia itu, bukan hasil dari sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu. Tapi martabat dan kehormatan manusia itu adalah karena cinta Kristus, karena cinta yang didapatkan oleh manusia itu. Kasih atau martabat manusia itu adalah karena dia layak di hadapan Allah, karena dia milik Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mengingatkan kita, itulah yang memberikan rasa nyaman, rasa tenang, bahwa kemanusiaan kita tidak diukur dari apa yang kita miliki, tapi kemanusiaan kita diukur karena Tuhan berkenan dan Tuhan mencintai saya. Karena saya dicintai Tuhan, maka saya pantas dihormati oleh siapapun. Setiap orang pantas untuk dihormati. Bukan karena kita memiliki trofi, bukan karena status kita, bukan karena jabatan kita, maka kita layak dicintai. Tidak karena itu. Tapi kita layak dicintai karena Allah telah mencintai dan mengasihi kita. Oleh karena itu semua orang harus diperlakukan adil dan harus dihormati. Banyak orang sekarang yang Down syndrome, orang punya kebutuhan khusus, orang yang cacat, orang yang sakit mental, orang yang miskin. Jika manusia itu diukur, dicintai, dilihat dari prestasi, maka semua orang yang dikatakan tadi adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi Kristus mengalahkan itu. Kristus merubah itu. Seseorang harus dihormati, seseorang harus diperlakukan adil, seseorang harus dijaga haknya dan martabatnya, bukan karena faktor-faktor, bukan karena pencapaian pribadinya, tetapi karena kasih Tuhan. Dia milik Tuhan, karena dia ciptaan Tuhan yang dihargai dan disayangi Tuhan, karena dia adalah biji mata Tuhan. Itulah yang membuat kita harus bertindak adil. Itulah yang membuat kita harus bertindak benar. Dan itulah yang diperjuangkan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Dengan pengorbanannya, dengan kasihnya yang begitu besar, dikalahkan semua kecemasan, ketakutan, kegundah gulanaan, ketidakadilan yang bisa diperbuat sesama manusia kepada manusia yang lain. Jika kasih itu bekerja di tengah-tengah dunia, pasti kita akan jauh dari kegundah gulanaan. Pasti kita akan merasakan damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, jika dikatakan aku merindukan Tuhan, Tuhan seperti apa yang kita rindukan? Bahwa yang pertama, kerinduan pada Allah adalah kepada Allah yang senantiasa tergerak hatinya, berbelas kasihan dan menolong orang yang berbeban berat. Siapa yang kita rindukan atau Tuhan seperti apa yang kita rindukan adalah kerinduan pada Allah yang darahnya ditumpahkan untuk menyembuhkan hati yang remuk. Kita rindu pada Allah yang menjaga kita seperti biji matanya. Kita rindu pada Allah yang bisa melepaskan kesesakan dalam jiwa. Kita rindu pada Allah yang membenci dan memerangi semua ketidakadilan. Kita rindu pada Allah yang mau menyerahkan nyawanya demi mewujudkan kasih dan menawarkan damai untuk dunia. Kita rindu pada Allah yang solider, yang mau menderita demi umatnya. Kita rindu pada Allah yang tidak membeda-bedakan siapapun dan menolak setiap orang yang bertindak sewenang-wenang. Kita rindu pada Yesus yang menjadi sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber sukacita, satu-satunya tumpuan hidup orang yang percaya. Saudara-saudara, akhirnya pantaslah kita mengucap pujian kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemazmur di sini. Ya Tuhan, aku berharap, ya Tuhanku, aku bersyukur.
Ya Tuhan, Engkau adalah penolongku. Perkataan pujian-pujian ini sedikitnya hendak mengatakan satu hal, bahwa perkataan syukur kebaikan Tuhan tidak terbatas hanya pada saat kita sukacita. Bukan saja karena saat-saat yang cerah terjadi bagi kita, tetapi pujian itu merupakan pengakuan bahwa Tuhan akan melakukan kebaikan, menjangkau sampai pada hal-hal atau hal-hal yang paling akhir. Pujian itu berarti pengakuan atas penyertaan Tuhan kepada kita hari ini, masa depan, dan sampai akhir dari kehidupan kita. Saudara-saudara, itulah kerinduan kepada Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah. Gelap itu tidak berlangsung selama-lamanya. Keadaan tidak akan gelap. Hari-hari yang kita katakan sebagai hari-hari yang tidak menyenangkan bukanlah menjadi hari terakhir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika kita mengalami masalah, jika kita mengalami kemelut, sambil melintasi yang gelap itu, marilah kita rindu kepada terang Tuhan. Marilah kita rindu menyambut Tuhan ke tengah-tengah kehidupan kita. Karena di dalam suasana yang suram itu, jika kita sungguh-sungguh haus kepada Tuhan, jika kita sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, ada terang dalam kehidupan kita. Terang itu tidak akan melepaskan kita. Itulah pengakuan kita kepada Tuhan. Itulah pujian kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang kehausan merindukan sungai yang berair. Hidupku dalam suasana yang penuh dengan kemelut, gundah gulana. Tapi aku tahu, yakin bahwa terang Tuhan senantiasa hidup dan menemani langkah kehidupan kita. Bahwa masa-masa yang gelap itu tidak menjadi hari-hari terakhir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tahu ada Allah yang solider, ada Kristus yang solider, ada Kristus yang berdiri di samping kita, memihak kita untuk bersama-sama memperjuangkan kemenangan dan kebaikan kepada kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan pada saat ini, karena kami merasakan penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, juga bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang percaya juga Tuhan tidaklah lepas dari banyak masalah, banyak keruwetan hidup. Kadang kami merasa banyak tekanan. Kami merasakan kadang air mata yang senantiasa bercucuran karena beban berat yang ada dan hadir dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang kuat. Engkau adalah Allah yang mampu menolong dan melepaskan kami. Di tengah-tengah kemelut, ketakutan, kecemasan kami, ya Tuhan, hadirlah Engkau. Biarlah cahayamu tetap tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terjerumus dalam kegelapan dan kami jatuh ke dalam lumpur dan kami tidak bisa keluar dari itu. Ajar kami Tuhan melalui Roh-Mu agar kami senantiasa mau ikut, mau kuat bersama-sama dengan Tuhan menjalani semua kemelut, semua masalah jika itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kami. Dan kemelut itu bukanlah menjadi hari-hari terakhir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mensyukuri bahwa Engkau adalah Allah yang solider. Dalam Kristus kami menyadari begitu baiknya Engkau dan begitu berpihaknya kepada kami. Melalui Yesus kami melihat ada kekuatan, ada kuasa yang menyertai kami melewati segala hal, bahkan menghadapi ketidakadilan yang sering kami hadapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kami yakin Kristus adalah Tuhan yang solider, yang beserta dengan kami, yang selangkah dengan kami, yang berdiri di samping kami, menuntun kami, membela kami, menguatkan kami ketika kami mengalami banyak hal, duka, kemelut, kecemasan dalam hidup ini.
kami yakin melalui pengorbanannya, itulah jalan untuk memberikan kepada kami sukacita, keamanan, kelegaan, dan rasa nyaman. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus atas solidaritas-Mu bersama-sama dengan kami, membawa hidup, membawa terang, dan membawa damai. Terima doa kami Bapa, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.